Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja pikiran yang terkadang banyak dari sahabat-sahabat bertanya, apa itu pikiran bawah sadar? Apa itu pikiran sadar? Jadi begini sahabat-sahabat, dalam sehari kita menggunakan pikiran sadar kita kurang lebih ya sahabat-sahabat, menurut para pakar itu 10-12% saja. Pikiran sadar kita ini kita gunakan ketika apa saja. Yang pertama, ketika membandingkan, ketika menganalisis dan memutuskan. Nah, itu kita menggunakan pikiran sadar ya, kecuali kita dalam pengaruh minuman minuman beralkohol maksudnya sahabat-sahabat, ataupun jenis narkoba yang memabukkan. Yang kedua, manusia dalam sehari lebih banyak dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya, yaitu 88-90% dalam sehari kita menggunakan pikiran sadar kita. Persisnya bagaimana? Persisnya contoh ketika Anda menaiki sebuah motor. Tentu ketika Anda menaiki motor ataupun membawa mobil ya sahabat-sahabat, menjadi supir, itu ketika Anda mengegas, mengerem, dan oper gigi itu udah otomatis, karena itu sudah terinstal di pikiran bawah sadar kita. Coba sahabat-sahabat ingat ketika pertama latihan motor ataupun mengendarai mobil, tentunya terkadang gasnya terlalu kencang, ataupun terkadang remnya mendadak, ataupun terkadang ada juga yang telat menginjak kopling kalau mobilnya manual ya sahabat-sahabat. Nah, karena repetisi ataupun pengulangan akhirnya kita menjadi ahli. Entah itu nyetir mobil, mengendarai motor, ataupun memasak, ataupun bermain gitar sahabat-sahabat. Ketika sahabat-sahabat bermain gitar, tentu awalnya sulit sekali memetik sebuah gitar itu masih terasa sangat kaku. Tapi lama-kelamaan Anda memetiknya dengan lihai, dengan otomatis, terjadi secara otomatis. Begitupun pindah kunci dari kunci C ke D ke E minor misal, ataupun ke G, itu sudah otomatis. Karena ketika latihan kita melakukannya berulang, menggunakan gitar itu berulang hingga akhirnya kita menjadi ahli ketika bermain gitar ya sahabat-sahabat. Nah, bagaimana ketika dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan pikiran bawah sadar kita, atau kita mengakses pikiran bawah sadar kita ketika kita melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita. Contoh, ketika Anda memasak, tentu Anda tahu apa saja resepnya. Tentunya masakan yang sudah sering Anda racik ya sahabat-sahabat. Ataupun ketika Anda bekerja di kantor, Anda sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan, sehingga terjadi otomatis. Sama halnya ketika mengetik di sebuah laptop atau komputer, tentunya cepat sekali. Terkadang malah tidak memandang keyboard ya sahabat-sahabat, hanya melihat monitor itu sudah bisa mengetik dengan cepat. Nah, itu tentunya sudah tertanam di bawah sadar kita. Tentunya agar tertanam ke bawah sadar kita itu, kita harus melakukannya berulang. Pun terjadi pada kita semua yang sedang memprogram pikiran kita, baik lewat afirmasi ataupun audioterapi. Ketika kita mendengarnya berulang, otomatis setiap kata demi kata yang positif akan tertanam di pikiran kita ya sahabat-sahabat. Nah, tapi terkadang Mas, saya itu terlalu analisa terhadap kata-katanya, terlalu kritis intinya Mas Arya, ataupun terkadang terjadi penolakan di pikiran saya.
Akhirnya saya malas mendengarkan lagi. Jadi gini sahabat-sahabat, penolakan itu hanya terjadi pada pikiran kritis kita, area kritik atau critical area kita saja. Bawah sadar tetap merekam sahabat-sahabat. Kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang buruk akan tetap tertanam di pikiran bawah sadar kita, sekalipun critical area kita atau faktor kritis pikiran kita itu ibarat sebuah anak kecil. Ibaratkan anak kecil, bukan sebuah anak kecil ya sahabat-sahabat. Ibaratkan anak kecil, dia nakal sekali. Misal ketika Anda akan berbisnis, tiba-tiba critical area Anda begitu aktif. Wah, nanti kalau bangkrut gimana? Wah, nanti kalau gagal bisnisnya gimana? Nah, akhirnya mensabotase Anda hingga akhirnya Anda malas untuk berbisnis. Nah, itu contoh. Yang kedua, Anda akan menikah, tapi si pikiran kritis ini terus menakut-nakuti. Wah, nanti kalau menikah orang tua kamu dengan siapa yang membiayai mereka. Nah, nanti kalau kamu menikah tentunya kamu akan meninggalkan mereka dan lain sebagainya. Akhirnya sampai tua tidak menikah. Ataupun terkadang pikiran kritis ini terbentuk dari lingkungan. Misal dari orang tuanya, kamu jangan dulu menikah kalau belum sukses. Kamu jangan dulu punya anak ketika belum punya rumah sendiri. Akhirnya selama ngontrak dia tidak pernah punya anak. Nah, pikiran kita itu dapat terbentuk oleh lingkungan kita. Apakah lingkungan kita positif dan negatif? Tentu kita tidak bisa memilih dari mana kita berasal, di mana kita tinggal. Tapi minimal kita mengerti bahwa lingkungan kita terkadang memberikan efek positif dan negatif. Dan dari situlah kita perlu memiliki kesadaran penuh. Mana yang positif, mana yang negatif, tentu kita bisa memilihnya. Nah, sahabat-sahabat, tentu sahabat-sahabat bingung sekali apa itu pikiran bawah sadar, apa itu pikiran sadar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pikiran bawah sadar itu bukan seperti pingsan atau bukan juga seperti tidur terlelap gitu. Bukan seperti itu. Pikiran bawah sadar kita ketika kita berjalan, ketika kita bermain gitar, ketika kita memasak, ketika kita BAB, ketika kita buang air kecil, itu kita sedang mengakses pikiran bawah sadar. Karena BAB, pipis, bernafas itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita yang ajaib itu. Jadi pikiran bawah sadar itu ajaib, goib ya sahabat-sahabat. Jadi ketika kita mengakses pikiran bawah sadar, kita tentu dalam kondisi sadar gitu. Bukan malah kita tertidur lelap tanpa mimpi misal. Nah, kalau seperti itu sudah bukan pikiran bawah sadar lagi, tapi itu tidur ya sahabat-sahabat. Jadi pikiran bawah sadar kita itu ya berisikan diri kita, tentang kebiasaan kita, tentang kepercayaan kita, tentang asumsi kita, tentang penilaian kita, yaitu bawah sadar kita. Contoh, seorang yang beragama A tentunya ya, dia percaya sekali bahwa agama paling benar adalah agama A. Terus si B pemeluk agama B misal, dia akan percaya bahwa agama B itu adalah agama paling benar karena dia mengerti, dia paham. Hal itu tentunya penularan terkadang ya sahabat-sahabat. Ada juga yang penularan, kebanyakan sih penularan dari orang tua gitu. Sejak kecil dibawa ke tempat ibadahnya masing-masing. Dari situlah timbul kepercayaan yang kuat di bawah sadar kita gitu. Nah, makanya kita perlu mengerti sahabat-sahabat akan kerja pikiran ini. Terus lagi untuk sahabat-sahabat yang bingung, Mas tapi kok saya lihat di TV-TV hanya di melihat tisu terbakar dia langsung tidur tidak sadar. Nah itu hanya asumsi Anda ataupun hanya cerita-cerita dari tetangga dan lain sebagainya. Sebetulnya di televisi itu biasanya settingan sahabat-sahabat. Jadi settingan, memang benar
dalam stage hipnosis itu bisa seperti itu, tapi itu ada prosesnya yang dinamakan tes sugestivitas. Manusia ada yang mudah, pertengahan, dan sulit. Yang mudah biasanya digunakan untuk melakukan stage hipnosis ataupun hipnosis hiburan. Tidak semua orang bisa dihipnotis hiburan ya sahabat. Semua orang bisa dihipnotis, tapi untuk hiburan, untuk lupa nama, lupa angka, itu hanya orang-orang yang sugestivitasnya tinggi sahabat-sahabat. Jadi orang sugestivitas tinggi itu mudah untuk bermain stage hipno. Nah, Mas Arya, saya sugestivitasnya rendah, apakah bisa di hipnoterapi? Bisa. Kalau hipnoterapi, tes sugesti ini lebih untuk merancang strategi sugesti saja. Bagi terapis itu untuk merancang sugesti saja sahabat-sahabat. Jadi bukan untuk syarat apakah orang ini bisa di hipnoterapi atau tidak, kecuali pada stage hipno ataupun hipnotis yang seperti Anda lihat di TV-TV. Dan orang yang Anda lihat di TV-TV itu pun sebetulnya sadar. Misal ketika si penghipnotis, sekarang Anda lupa siapa nama Anda, misal. Sebetulnya si suyet, istilah hipnotis itu suyet, atau orang yang dihipnotis itu sebetulnya dia ingat namanya. Bukan benar-benar lupa, dia ingat tapi sulit mengucapkan sahabat-sahabat. Sama halnya ketika kita bangun tidur terus ditanyai kunci ada di mana gitu. Kadang jawabnya ngelantur karena kita dalam kondisi trans gitu. Kondisi trans itu kondisi di mana kita belum sadar sepenuhnya. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, nah ini pun berasal dari pikiran bawah sadar. Contoh, kita di suatu hari pernah menggunakan motor tapi tiba-tiba terkena serangan panik atau sesak napas tiba-tiba yang membuat dia takut naik motor. Akhirnya ketika dia akan naik motor lagi, dia takut, keringat dingin, ataupun jadi mental block ya sahabat-sahabat. Mau naik motor lagi jadi takut. Nanti mungkin dia takut pingsan, takut seperti kemarin sesak napas ataupun serangan panik dan lain sebagainya. Itu bawah sadar merekam itu gitu. Jadi terkadang meskipun kita sadar bahwa ini semua hanyalah ilusi, ini semua hanyalah halusinasi kita misal, meskipun kita sadar, kita akan tetap kalah. Karena apa? Program di pikiran bawah sadar kita sudah percaya bahwa nanti ketika kita naik motor kita akan pingsan, akan serangan panik atau sesak napas. Nah, sama para penderita psikosomatis juga seperti itu gitu. Meskipun dia tahu bahwa ketika dia mendengar kabar orang meninggal misal, dia sadar bahwa tidak perlu takut yang berlebihan, tapi bawah sadar tidak mau tahu. Dia percaya bahwa dia juga akan segera menyusulnya. Dan dia sebetulnya sadar-sadarnya bahwa itu hanya membuang waktu dan itu hanyalah ilusi. Tapi bawah sadar gak mau tahu, karena kembali lagi dalam sehari kita lebih kuat pikiran bawah sadarnya yang 88% itu. Jadi sesuatu yang sudah tertanam di bawah sadar ya kita harus ibaratnya menguninstall atau menggeser kepercayaan itu ke kepercayaan baru yang lebih positif misal. Jadi nanti lagi ketika mendengar orang meninggal tidak takut berlebihan, apalagi sampai sesak nafas, jantung berdebar dan lain sebagainya. Nah, tentunya program dalam pikiran bawah sadar itu akan menang sahabat-sahabat, karena kalau dipersenkan 88% menguasai diri kita, sedangkan kita sadar hanya 12%. Tentu sangat wajar ketika kita mengalami psikosomatik itu takut ketika mendengar hal-hal semacam itu. Mendengar ambulan pun sama, makan pun sama akhirnya, karena dia membaca banyak tentang makanan-makanan yang untuk dipantang gitu, ataupun melihat video-video yang menjelaskan tentang makanan, ataupun dari saat dia melakukan penyembuhan gitu, dilarang makan ini, dilarang makan itu, akhirnya terinput ke bawah sadar. Akhirnya ketika menemukan makanan yang dia inginkan, misal mau makan saja sudah takut dulu, hingga akhirnya ketika dimakan terus membuat dia cemas, karena sebelum makan saja sudah cemas dan takut. Nah, terkadang sabotasenya ke tubuh sahabat-sahabat. Tubuh jadi lemes, terus terkadang kurus, tidak bergairah dan lain sebagainya gitu.
Nah, sampai sini tentunya sahabat-sahabat paham bahwa dalam sehari kita sadar hanya 12%, sedangkan pikiran bawah sadar kita 88%. Itu sebabnya ketika segala sesuatu sudah tertanam di pikiran bawah sadar, itu sifatnya ajaib dan otomatis, sahabat-sahabat. Misal orang yang percaya diri tinggi karena dia tertanami program percaya diri tinggi di bawah sadarnya, hingga akhirnya sekalipun di hadapannya ada 10.000 orang, dia pidato misal, dia akan berani gitu. Berbeda dengan orang yang terinstal krisis percaya diri. Depan 5 orang saja mungkin akan tremor, hilang kata-kata, dan pidato yang sudah dihafalkannya hilang dari pikiran. Nah, ini juga kendala terbanyak di Indonesia ya sahabat-sahabat, krisis percaya diri tinggi. Jadi krisis percaya diri itu banyak sekali. Nah, ketika Anda mendengarkan audio-audio atau lewat bantuan hipnoterapis, Anda bisa menanamkan itu, mengganti program lama menjadi program baru. Jadi pikiran kita itu ibarat komputer, mau kita install aplikasi apa nih gitu. Dan mungkin ada beberapa aplikasi yang perlu di uninstall gitu, atau diberi nilai baru, ataupun biarkan aplikasi itu tetap ada namun kita beri nilai baru gitu. Kayak semacam terapi memaafkan ya sahabat-sahabat. Contoh, ketika orang itu tidak bisa memaafkan orang yang dibenci, tentunya kita bisa membantu untuk memberi nilai baru gitu. Karena terkadang banyak orang yang sulit memaafkan orang lain, yang akhirnya membuat sabotase diri sendiri gitu. Karena memeluk dendam, menggenggam dendam itu sama saja menyimpan bangkai di dalam rumah. Semakin lama baunya semakin menyengat dan menjadi penyakit gitu untuk si penghuni rumah itu. Nah, begitupun dendam, ketika dia bersarang di hati kita, itu akan membuat orang yang memiliki dendam itu akan sakit-sakitan, bahkan terkadang menjadi aneh gitu. Ketakutan, kekhawatiran berlebih gitu sahabat. Paranoidnya berlebih, atau parno biasa seorang sebut ya sahabat-sahabat. Ataupun terkadang mengganggu rejeki. Orang yang menggenggam dendam terkadang pola rezekinya juga menjadi terhambat gitu. Jadi dendam itu bisa juga menjadi penyemangat, bisa juga menjadi penghambat sahabat. Tergantung bagaimana kita memberikan nilai terhadap dendam itu. Banyak orang yang mengelola dendamnya menjadi semangat untuk maju, tapi lebih banyak juga yang justru malah dendam itu mensabotase diri dia, rezeki dia, dan kesehatan dia. Oke sahabat-sahabat, mungkin sekian audio ini. Nanti akan saya lanjutkan dengan audio-audio yang lain jika perlu ya sahabat-sahabat, agar menambah pengetahuan sahabat-sahabat. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kita mendengarkan afirmasi atau audio terapi terdapat penolakan di pikiran kita, sadari bahwa itu hanya faktor kritis pikiran kita saja, atau kritikal area kita saja, atau si anak kecil yang bandel yang ada dalam pikiran kita. Bawah sadar tetap menanamkannya, entah itu positif maupun kata-kata negatif, akan tetap tertanam gitu. Jadi sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat mendengarkannya berulang, tentu lambat laun akan tertanam dan menjadi program baru dalam pikiran kita. Oke, sekian, saya Arya Surya. Salam bangkit untuk semua. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye-bye.